Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang reaksi fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses menghasilkan karbohidrat dari bahan karbon dioksida dan air. Nah, dalam proses fotosintesis ini dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Reaksi fotosintesis dibagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada gerhana kloroplas dan hanya terjadi kalau ada cahaya matahari. Reaksi terang ini dibagi menjadi dua, yaitu reaksi non-siklik dan reaksi siklik. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang reaksi non-siklik. Baiklah, kita dapat lihat cahaya yang masuk cahaya yang masuk di sini ditangkap oleh fotosistem 1 yang mengakibatkan terlepasnya elektron. Nah, elektron ini ditangkap oleh akseptor primer, kemudian dilepaskan lagi dan ditangkap oleh feridoksin, kemudian dilepaskan lagi dan ditangkap oleh NADP+ reduktase, di mana elektron tadi terbentuk NADPH. Nah, kita beranjak ke fotosistem 2. Pada fotosistem 2, cahaya yang masuk ditangkap oleh fotosistem 2 yang menyebabkan terlepasnya elektron juga dan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian elektron tadi dilepaskan lagi dan ditangkap oleh flastoquinon. Kemudian dilepaskan lagi dan ditangkap oleh sitokrom. Dan dilepaskan lagi, kemudian ditangkap oleh plastosianin. Dapat kita lihat pada fotosistem 1, karena tadi melepaskan elektron, jadi elektron pada fotosistem 1 ini berkurang. Kurangnya elektron pada fotosistem 1 ini akan dilengkapi oleh elektron yang pada plastosianin tadi. Perjalanan dari elektron dari akseptor primer, plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin ini menghasilkan ATP. Nah, pada fotosistem 2 juga kekurangan elektron karena tadi telah lepas. Kekurangan elektron pada fotosistem 2 ini ditambah oleh molekul air H2O yang menyebabkan molekul air ini terpecah menjadi H+ dan O2. Nah, O2 ini merupakan oksigen yang kita hirup pada sehari-hari kita. Nah, pada reaksi terang non-siklik ini dapat kita lihat bahwa dihasilkan ATP dan NADPH yang nantinya akan digunakan pada reaksi gelap. Selanjutnya yaitu reaksi terang siklik, di mana cahaya yang masuk ditangkap oleh fotosistem 1 yang mengakibatkan keluarnya elektron dan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian dilepas dan ditangkap oleh feridoksin dan dilepas lagi, kemudian ditangkap oleh kompleks sitokrom dan dilepas lagi ditangkap oleh plastosianin. Kemudian kembali menuju ke fotosistem 1. Nah, pada perjalanan kompleks sitokrom dan plastosianin ini dihasilkan ATP. Pada reaksi terang siklik ini tidak dihasilkan NADPH seperti yang terjadi pada non-siklik. Di sini hanya dihasilkan ATP. Nah, kenapa ada reaksi terang siklik dan non-siklik? Pada reaksi terang siklik ini terjadi jika reaksi gelap kekurangan ATP. Nah, jika reaksi gelap tidak kekurangan ATP, maka reaksi yang terjadi yaitu reaksi non-siklik. Reaksi terang siklik ini menghasilkan banyak ATP sehingga dapat digunakan pada reaksi gelap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi gelap atau biasa disebut dengan siklus Kelvin. Nah, reaksi gelap ini merupakan reaksi kedua setelah reaksi terang. Apa sih itu reaksi gelap? Reaksi gelap merupakan proses reaksi kimia untuk mengubah karbon dioksida dan komponen lainnya menjadi gliselar dehida 3 fosfat yang kemudian akan digunakan untuk membentuk glukosa. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Reaksi gelap terjadi pada bagian kloroplas yang disebut dengan stroma. Nah, ini dia stroma, tempat berlangsungnya reaksi gelap. Di sini juga terdapat grana. Grana itu merupakan tumpukan membran tilakoid. Pada grana ini terjadi yang namanya reaksi terang.
Nah, reaksi gelap ini membutuhkan bahan yaitu 9 ATP dan 6 NADPH yang berasal dari reaksi terang dan CO2 yang berasal dari udara bebas. Reaksi gelap ini menghasilkan APG atau asam fosfogliserat, ALPG atau fosfoglyceraldehyde, RDP ribulosa difosfat, dan glukosa yaitu C6H12O6. Langkah-langkah reaksi dalam siklus Kelvin terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Kita akan bahas satu persatu. Fase pertama atau disebut dengan fiksasi karbon. Pada fase ini, karbon dioksida akan ditangkap dan disatukan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP oleh enzim Rubisco. Rubisco adalah protein enzim yang paling banyak terdapat di dalam kloroplas. Dalam tahap ini, ribulosa bifosfat akan mengikat karbon dioksida dan hasilnya adalah molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil dan segera pecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Dalam sekali siklus, terdapat 3 molekul ribulosa bifosfat yang menangkap 3 molekul karbon dioksida dan akan menghasilkan 6 molekul fosfogliserat. Jadi, 3 RUBP tadi akan menangkap 3 CO2 dan menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserat yang akan terpecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Kemudian, yaitu ada fase kedua atau reduksi. Masing-masing molekul 3 fosfogliserat tadi akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 difosfogliserat. Molekul 1,3 difosfogliserat ini akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Nah, ini adalah 6 NADPH yang digunakan untuk mengubah 1,3 fosfogliserat menjadi 6 gliseraldehida 3 fosfat atau G3. Selanjutnya, hasil dari tahap reduksi adalah 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat dengan 1 molekul tersebut akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa sehingga tersisa 5 molekul G3P. Nah, masuk ke fase ketiga atau regenerasi. Tahapan ini merupakan pembuatan kembali ribulosa bifosfat molekul dengan 5 atom C dari sisa gliseraldehida 3 fosfat. Pada tahapan ini, 5 molekul gliseraldehida 3 fosfat atau 5G3P akan diubah menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat atau RUBP yang dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Dalam reaksi ini, terdapat 3 molekul ATP. 3 molekul ini dibutuhkan untuk mendonorkan fosfatnya. Nah, sehingga dengan terbentuknya 3 RUBP tadi akan terjadi siklus yang akan terulang kembali. Siklus ini akan berlangsung berulang-ulang terus sampai terbentuk glukosa. Tadi 3 ribulosa bifosfat ini yang dihasilkan akan kembali mengikat 3 molekul CO2 dengan RUBP. Selanjutnya akan seperti itu sampai siklusnya selesai. Baik teman-teman, kita berada pada akhir. Nah, kesimpulan dari reaksi gelap ini
apa ya? Di sini terdapat 5 kesimpulan. Yang pertama, reaksi gelap atau siklus Kelvin membutuhkan 3 molekul karbon dioksida. Nah, 3 molekul ini tadi yang akan mengikat RuBP dengan bantuan enzim Rubisco. Jadi dengan kata lain, enzim Rubisco itu mengikat 3 molekul karbon dioksida dengan RuBP atau ribulosa bifosfat. Yang kedua, reaksi gelap membutuhkan 9 molekul ATP dan 6 molekul NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang fotosintesis. Nah, dengan kata lain, reaksi gelap ini membutuhkan bahan yaitu 9 ATP dan 6 molekul NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang dan CO2 yang berasal dari udara bebas. Selanjutnya yang ketiga, reaksi gelap melepaskan 1 molekul gliseraldehida 3 fosfat dalam sekali siklus. Selanjutnya, 5 molekul gliseraldehida 3 fosfat akan diubah menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat. Nah, tadi sudah dijelaskan pada tahap terakhir, yaitu 5 molekul tadi yang tersisa itu akan diubah kembali menjadi RuBP yang akan digunakan untuk kembali tahap ke awal reaksi gelap. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling penting untuk diingat. Dibutuhkan 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat untuk membentuk 1 molekul glukosa. Ini artinya dibutuhkan 2 kali reaksi gelap untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Merupakan reaksi yang sangat panjang reaksi gelap ini. Oleh karena itu, makanya prosesnya membutuhkan banyak tahapan. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai reaksi gelap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan C3. Tumbuhan C3 adalah tanaman yang memiliki kemampuan adaptif pada lingkungan yang memiliki kandungan CO2 atau karbon dioksida atmosfer tinggi. Contoh tanaman C3 ialah padi atau Oryza sativa dan gandum atau Triticum. Tempat terjadinya tumbuhan C3 yaitu pada mesofil. Mesofil ini berfungsi untuk membantu dalam melakukan proses fotosintesis. Proses tumbuhan C3 ialah, kenapa dia bisa disebut dengan tumbuhan C3? Karena ketika awal reaksi gelap, ia menangkap karbon dioksida atau CO2, kemudian dia akan membentuk molekul dengan 3 atom karbon. Ketika reaksi gelap, CO2 ditangkap pada tumbuhan C3 reaksi gelap, CO2 akan disatukan dengan molekul RuBP atau ribulosa bifosfat. Kemudian, CO2 yang disatukan dengan RuBP akan membentuk yang namanya trifosfogliserat, yang membentuk 3 molekul fosfogliserat. Fosfogliserat ini merupakan molekul dengan 3 atom karbon. Oleh karena itu, tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan C3. Karena membentuk trifosfogliserat yang merupakan molekul dengan 3 atom karbon, trifosfogliserat ini diubah menjadi beberapa gliseraldehida trifosfat. 1 gliseraldehida trifosfat akan keluar untuk membentuk glukosa, dan yang lainnya akan diubah kembali menjadi RuBP atau ribulosa bifosfat. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu tanaman C4. Nah, tanaman C4 disebut tanaman C4 karena enzim PFP karboksilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfoenolpirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Nah, selanjutnya itu penangkapan CO2 ini terjadi di mesofil daun. Kemudian molekul berkarbon 4 tersebut akan diubah menjadi malat dan menuju sel seludang pembuluh untuk melepaskan CO2. Setelah dilepaskan, CO2 akan menjalani siklus Kelvin di sel seludang pembuluh dan menghasilkan karbohidrat.
seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, reaksi gelap dalam tumbuhan C4 terjadi di dua sel yang berbeda. Penangkapan CO2 terjadi di sel mesofil daun, sedangkan siklus Calvin terjadi di sel sedundang pembuluh. Hal ini akan menjadikan konsentrasi CO2 di sel sedundang pembuluh selalu tinggi, sehingga mencegah atau mengurangi terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tanaman. Nah, tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesisnya yaitu jagung, sorghum, tebu, dan keluarga rumput-rumputan lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fotosintesis Chang. Itu kreasi Lasiae asid metabolis. Nah, contoh tanamannya itu ada nanas, anggrek, sukulen, dan kaktus. Habitat ini di tempat yang kering. Nah, stomata tanaman ini menutup pada siang hari. Baru bisa membuka stomatanya pada malam hari. Artinya si CO2 baru bisa masuk pada malam hari dan stomatanya terbuka. Nah, jadi reaksi gelapnya dimulai pada malam hari. Tetapi proses fotosintesisnya sama dengan C4, yaitu pertama pembentukan asam oksaloasetat terlebih dahulu, baru membentuk gula. Nah, bisa dipahami dengan diagram berikut, yaitu di malam hari stomata terbuka, itu CO2 ditambah fosfor etnol pirufat dengan atom karbon 3 atom karbon C yang berubah menjadi oksaloasetat C4 yang akan menjadi malat dengan atom karbon 4C. Lalu di siang hari stomatanya tertutup, terbentuknya malat C4 menghasilkan fosforenol pirufat C3 ditambah CO2 yang akan masuk ke siklus Calvin sampai menghasilkan gula. Nah, nantinya malat ini akan masuk kepada proses yang akan digunakan pada siang hari. Nah, nanti asam pirufat itu akan menghasilkan fosforenol pirufat yang akan digunakan juga pada malam hari. Nah, nanti CO2 ini diikat RUBP pada siklus Calvin sampai dia membentuk hasil fotosintesisnya, yaitu berupa gula. Jadi pada malam hari belum terjadi pembentukan gula, baru senyawa asam organik saja. Nah, asam organik itu ada asam oksaloasetat dan asam malat.